Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Ya, semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Amin. Semangat. Ya, kita bertemu lagi pada hari ini tentunya dengan pelajaran jarak jauh. Ya, dalam pembelajaran jarak jauh kali ini Bapak akan memberikan materi tentang tematik IPS, yaitu tentang sumber daya alam, tema 2, subtema 1. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang sumber daya alam. Di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Mengapa disebut sumber daya alam? Nah, disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Menurut proses ketersediaannya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita akan membahas satu persatu sumber daya alam tersebut. Yang pertama, itu mengapa disebut sumber daya alam dapat diperbarui? Karena proses ketersediaannya tidak cepat habis. Apabila habis, cepat untuk dibentuk kembali. Nah, itu mengapa disebut dengan sumber daya alam dapat diperbarui. Jadi, karena proses ketersediaannya tidak cepat habis, apabila habis, cepat untuk dibentuk kembali. Nah, sekarang contoh-contohnya. Contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya diantaranya yaitu air, angin, sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. Nah, itu semua contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi, meskipun sumber daya alam tersebut dapat diperbarui, ini jumlahnya melimpah, namun kita sebagai manusia alangkah lebih baik jika kita tetap bijaksana dalam menggunakannya sesuai keperluan. Jadi kita jangan menggunakan seenaknya saja, tetapi kita menggunakan sumber daya tersebut dengan tetap bijaksana, jadi menggunakan sesuai keperluan. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa disebut tidak dapat diperbarui? Karena ketersediaannya terbatas. Apabila habis, perlu proses yang lama untuk membentuknya kembali. Oleh sebab itu, kita benar-benar harus menghemat sumber daya alam tersebut. Jadi jumlahnya itu terbatas, maka disebut tidak dapat diperbarui. Contoh-contohnya apa? Contoh-contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, dan besi. Itu semua contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, dari kedua ini, dari yang pertama tadi sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam tidak dapat diperbarui, apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan, yaitu tentang sumber daya alam dapat diperbarui tadi, itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hayati dan yang kedua non hayati. Hayati itu berasal dari makhluk hidup.
Sedangkan non-hayati itu berasal dari benda-benda mati. Yang hayati sekarang, yang hayati itu seperti tumbuhan dan hewan. Jadi contoh sumber daya hayati tumbuhan atau sering kita sebut dengan nabati, yaitu contohnya ada buah-buahan, jagung, sayur-sayuran, dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari sumber daya hayati tumbuhan. Sekarang yang sumber daya hayati hewan atau sering kita sebut hewani, yaitu contohnya ada ikan, ada ayam, ada sapi, dan sebagainya. Itu contoh-contoh sumber daya hayati atau sering kita sebut hewani. Nah, itu tadi contoh-contoh dari hayati. Sekarang kita lanjut ke non-hayati. Non-hayati itu berasal dari benda-benda mati. Contohnya ada air, bebatuan, sinar matahari, dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari non-hayati. Nah, kita akan membahas tentang sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu energi, yang kedua mineral logam, dan yang ketiga mineral non logam. Dari yang pertama dulu, contoh dari energi. Energi itu yang pertama contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan yang mineral logam itu ada biji besi, nikel, emas, dan lain-lain. Dan selanjutnya yang ketiga itu mineral non logam. Itu contohnya pasir, batu kapur, belerang, dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, kita lanjut lagi anak-anak. Kita lanjut lagi tentang pemanfaatan sumber daya alam darat dan laut. Kalian tahu bahwa di Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya. Apalagi 2/3 dari bagian wilayah Indonesia adalah perairan. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Lalu, apa saja manfaat yang dapat kita ambil dari sumber daya alam laut kita? Ya, kita bisa mengambil manfaat dari sumber daya alam laut kita. Yang pertama itu dari perikanannya. Perikanan itu di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Jenis ikan-ikannya pun banyak sekali anak-anak. Jenis ikan yang dikonsumsi di perairan Indonesia itu antara lain ada ikan cakalang, ada layur, kerang, udang, cumi-cumi, dan lain-lain. Masih banyak lagi hasil ikan yang ada di perairan Indonesia. Kemudian yang kedua itu pemanfaatannya untuk industri garam. Garam itu merupakan bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia sangat sekali membutuhkan garam. Maka untuk pemanfaatannya dibangunlah industri garam. Pemanfaatan yang ketiga yaitu rumput lautnya. Rumput lautnya itu sangat terkenal sekali di Indonesia. Karena rumput laut itu merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut merupakan bahan baku pembuatan agar-agar. Itu tadi pemanfaatan sumber daya alam laut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemanfaatan sumber daya alam darat. Pemanfaatan sumber daya alam darat itu ada jagung dan padi.
sebagai bahan makanan pokok di Indonesia. Kemudian ada sapi, bisa kita ambil daging dan susunya. Emas bisa kita manfaatkan untuk perhiasan. Itu semua pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat dan laut. Ya. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam baik darat maupun laut. Ya, sekarang kita udah tahu dari tadi apa sumber daya alam itu, pemanfaatan-pemanfaatannya. Ya, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, akan Bapak akhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini? Semoga menyenangkan ya, dan semoga bermanfaat. Ya, demikian pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi besok. Jangan lupa selalu rajin belajar, selalu semangat. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau keluar pakai masker. Ya, demikian dari Bapak pada pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.